Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan dari episode yang lalu, melanjutkan di dalam intai singgah sana musuh yang kedua. Mari kita lanjutkan ketika saat masih di dalam tanah. Apakah di situ juga tidak ada kata-kata kutiupkan rohku, kuciptakan tanah dengan hidupku, ku proses tanah dengan hayatku. Jadi maknanya ketika saat menjadi gumpalan daging, kita diingatkan lagi oleh Allah bahwa sesungguhnya sejak dari tanah pun, sejak dari Masjidil Haram pun, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Sejak dari tanah pun Allah maha suci yang menghidupi, yang menjaga, memelihara. Jadi pada intinya saat menjadi gumpalan daging, Allah mengingatkan kembali bahwa jikal badan kita yang dari tanah ini juga dulu pun ditiupkan rohku. Maknanya tetap dihidupi oleh Allah sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging. Coba hayati, tanpa Allah, tanpa ruhullah, tanpa hayatullah, apakah tanah bisa ujuk-ujuk langsung jadi gumpalan daging? Nah, subhanallah, maha suci Allah yang mencipta, yang memperjalankan cikal bakal badan ini sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging. Itulah rahasianya. Meskipun di Al-Quran itu tidak ada, tapi logikanya, tapi hakikatnya memang demikian. Tanpa ada Allah, apakah tanah itu ada? Tanpa ada Allah, apakah tanah itu bisa diperjalankan hingga menuju buah-buahan, sayuran, padi, dan buah-buahan? Dan tanpa ada hidup pada kedua orang tua kita, apakah ada proses perjalanan itu semua? Nah, jadi nyatalah, jadi jelaslah, bukan hanya ketika kita saat menjadi gumpalan daging saja Allah meniupkan rohnya, Allah menghidupi cikal bakal badan ini. Jadi sejak dari tanah pun sama kondisinya, sama posisinya.
Alhamdulillah, semoga dapat dipahami ya sahabatku. Mari kita lanjutkan. Setelah menjadi gumpalan daging, maka diperjalankan lagi dengan penjagaan, pemeliharaan, dengan kasih sayangnya Allah. Karena sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging, bila tanpa makan dan tanpa minum, bila tanpa pergerakan, bila tanpa perjalanan, apakah bisa nyata? Apakah bisa wujud cikal bakal badan ini sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging? Jadi semuanya dipelihara oleh Allah, disuapi, diminumi. Jadi bukan di dunia saja ada makan, ada minum. Jadi bukan di dunia saja ada pergerakan, ada pergerakan. Sebelum di dunia pun itu sudah ada pergerakan demi pergerakan, aktivitas demi aktivitas, makan dan minum, sholat, ibadah, semuanya sudah ada. Karena apa? Karena kita selama itu masih malam. Malam maksudnya apa? Kita tidak tahu itu. Kita belum wujud. Kita belum hadir di dunia ini. Ingatan kita, kesadaran kita belum ada. Itulah yang dimaksud lailan. Yang dimaksud malam itu begitu. Malamnya hatimu dari diri manusiamu yang selama ini menjadi Tuhan daripada menjadi hamba. Semoga bisa dipahami sobat, terutama saya sendiri. Semoga Allah memahamkan saya dan kita semua. Mari kita lanjutkan. Setelah itu diperjalankan lagi oleh Allah sehingga menjadi janin. Jadi diproseslah oleh Allah. Gumpalan daging itu diproses, dijadikan kepala. Diproses, kalau bahasa syariatnya dimek-mek jadi kepala, dimek-mek jadi telinga, dimek-mek jadi hidung, dimek-mek jadi mata, dimek-mek jadi mulut, dimek-mek jadi leher, dimek-mek jadi kedua tangan, dimek-mek jadi badan, dimek-mek jadi kedua kaki. Menurut syariatnya demikian. Jadi setelah dilukis, setelah digambar oleh Allah hingga menjadi janin, maka lahirlah bayi yang suci. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi seluruh bayi yang terlahir di dunia ini seluruhnya dalam keadaan suci bersih. Dari bayi siapapun, pokoknya bayi dari bangsa apapun, dari agama apapun, pokoknya saat bayi masih suci. Karena apa? Karena perjalanan dari tanah sampai menjadi badan, menjadi bayi ini perjalanannya di suatu malam. Jadi hakikat Masjidil Aqsa yang diberkahi itu adalah bayi yang suci. Itulah Masjidil Aqsa yang diberkahi, yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya. 9 bulan lamanya di dalam arham, di dalam alam arham, di dalam alam kandungan.
Jadi ayah dan ibu kita, kakak-kakak kita, saudara-saudara kita sudah menunggu-nunggu kehadirannya. Sama halnya ketika Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ketika perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad ini babakan syariatnya. Ketika Nabi Muhammad diperjalankan di suatu malam yang dohir, diperjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Di dalam Masjidil Aqsa sudah ditunggu-tunggu, ditunggu oleh para malaikat, ditunggu oleh para nabi, ditunggu oleh para rasul, ditunggu oleh para aulia dan wali-wali Allah. Sama. Jadi ketika bayi terlahir, kita sebelum terlahir sudah ditunggu-tunggu dengan harap-harap cemas oleh kedua orang tua kita, oleh saudara-saudara kita. Jadi ada makna syariatnya, ada makna dohirnya, pun juga ada makna batiniahnya, yakni makna hakikatnya, makna sebenarnya. Karena tanpa hakikat, tanpa kebenaran, tanpa cerita yang sebenarnya, maka cerita syariat itu tak ada. Tanpa hakikat syariat tak ada. Tanpa Allah badan ini tak ada. Itulah betapa pentingnya kita belajar ilmu hakikat dan makrifat, ilmu ketuhanan, ilmu ketauhidan, agar kita tahu asal usul diri kita, supaya timbul iman dan supaya Islam dohir dan batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksud subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kita dapat menyaksikan ayat-ayat Allah. Itulah tujuan Allah mencipta diri manusia kita, agar kita menjadi khalifatullah, wakil-wakilnya Allah, supaya kita menjadi Rasulullah yang hanya dihidupi oleh Allah. Jadi di sini kami membahas rasul-rasul yang batin. Kalau rasul secara syariat, kalau rasul secara badaniah, memang Kanjeng Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman. Tidak ada rasul, tidak ada nabi lagi kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai junjungan kita semua, sebagai kiblat kita semua, agar kita mencontohnya dohir dan batinnya, terutama batinnya. Karena sosok Kanjeng Nabi Muhammad itu imannya kepada Allah, iman yang benar-benar iman. Maka dari itu disebut Rasulullah. Karena di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad itu selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri Muhammadnya di hatinya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu di hatinya selalu mengesahkan Allah ketimbang mengesahkan hawa nafsunya di hatinya. Buktinya di dalam Al-Quran
ada ayat yang artinya, Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar itu. Muhammad, bukan kamu yang memanah, tapi akulah yang memanah. Inilah bukti nyatanya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad hanyalah Rasulullah, hanyalah diutus Allah, bisa melempar karena dilemparkan Allah, bisa memanah karena dipanahkan, dimemanahkan oleh Allah. Coba hayati, coba renungkan. Bila tanpa hidup, bila tanpa Allah, apakah mungkin badan-badan ini bisa bergerak? Jangankan melempar, jangankan memanah, gerak saja takkan bisa. Jangankan demikian, tanpa hidup, tanpa Allah, Muhammad tak ada. Tanpa hidup, badan ini tak ada. Jadi kenyataan wujudnya Muhammad Rasulullah karena adanya Allah. Karena wujudnya badan ini, kenyataan wujud badan ini karena kenyataan wujudullah, hayatullah, uripe Allah. Inilah sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasulullah secara zahiriah itu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad manusia yang termulia untuk dicontoh bagi seluruh manusia. Agar apa? Agar iman di hatinya seperti demikian. Agar iman di hatinya seperti kondisi kesucian Allah sejak diperjalankannya dari tanah sampai menjadi bayi. Hati Kanjeng Nabi Muhammad, keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad selalu mensucikan hanya Allah yang wujud. Hati Kanjeng Nabi Muhammad selalu mensucikan hanya Allah yang hidup. Hati Kanjeng Nabi Muhammad berkeadaan di dalamnya hanya mensucikan kuasa Allah daripada kuasa Muhammadnya di hatinya. Itulah sosok Kanjeng Nabi Muhammad. Selama ini kita hanyalah mencontoh dohir-dohirnya saja. Itu salah alamat. Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak, yakni akhlak ilahiyah, yakni akhlak kepada Allah, yakni tauhid, yakni afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Inilah tujuan pokok diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita kisah di dalam sudut pandang syariatnya. Akan tetapi cerita di dalam sudut pandang hakikatnya, maka kita wajib mencontoh manusia yang termulia itu. Kita wajib mencontoh imannya. Tanpa kita mencontoh, bagaimana mungkin kita disebut umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hati kita musyrik, syirik, selalu mensekutukan hidup Allah dengan hidup manusianya. Lalu bagaimana mungkin kita
dikatakan beriman kepada Allah, mana mungkin kita dikatakan bertakwa kepada Allah, sementara selama ini yang jadi Allah adalah diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kajian ini di intai singgasana musuh yang ketiga yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.